mau teman-teman di on dulu dong kameranya. Bu Rahma pengen lihat nih wajah teman-teman yang sekarang udah ganteng-ganteng, tambah cantik, Masya Allah. Yang gadis-gadisnya mana ini? Coba dong kameranya di boleh onin. kameranya di on. Oke, Nathan udah. Ini masih ada yang belum nih. Sabil, Nalom belum. Dulu kali ya. Oke, Masya Allah. Kan cuma diaktifin doang. Nah, aktifin ya. Ayo, Kita ya. mau foto bareng dulu nih teman-teman, mumpung masih fresh. Jadi kita mau foto bareng dulu ya. Oke? Oh, Wait, screenshot bentar, Bu. waktunya, Bu. Oke. Zaki belum, Bu. Zaki. Screenshot dulu ya. Oke, Sebentar, slide Bu. pertama dulu ya. Zaki Oke. belum, Bu. Haikal juga belum. Ini Azamu sama Fitra. Tuh Zaki. Miska pasti ditutup nih kameranya. Gambar apa ini? Udah pada mandi kan? Udah pada mandi. Udah, Bu. Iya dong. Udah Bu, sebelum subuh mandinya. Masya Allah. Keren. Tuh. Oke. Ya, boleh. Ini siapa yang mau Dua kali. screenshot nih? Pak Jaka ya yang foto ya? Tar dulu, Bu. Tar dulu sebentar. Ngapain saya nunjukin? Wait. Kalau ini dibalik pasti tahu gambarnya apa. Salam, mukanya mana Salam? Gimana Pak Jaka? Itu mukanya, Bu. Kenapa, Pak Mo? Sabil, where are you? Di ALT screenshot, ALT screen apa Alt. apa ya? Alt, iya. Wait. Green screen. Screen Kalau screen. komputer Oke. screen screen. Azam, Nalom belum. Windows print tentu kameranya. Azam sama ALT Fitra. Tar dulu. ALT. Save-nya Mul. itu. Ya Allah, dia udah gede banget, Izan. Hafiz mana? Hafiz belum muncul. Abang Raihan. Aduh, pintar. Kansa juga belum nih, Kansa, Haikal, Lady. kameranya coba. Bentar. Ican mana? Ican, Nalom, Lady itu belum muncul tuh. Nalom, Bu Yuni. Eka. Jangan main TikTok mulu, Kak. TikTokers ya, Haikal ya. Oh, I hate them. Bentar. Oke, yuk. Dal, bersuara. Oke, are you ready? No. No? 3. Azam, Fitra, Lady, Nalom belum. Raihan, No English. 1. Ntar ya. Ntar Pak Jaka save dulu gambarnya. Pak Jaka, suara Pak Jaka kecil lah. Sabar lah. Mikrofon. Mendem ya. Lagi. Lady, Nalom, Satu kali lagi. Wait. One more. One more. Wait ya. Sebentar dulu. Oke. Lady. Oke, Nalom mana Nalom? Pak, suaranya kecil sekali. 3, 2, 1. Satu apa, Pak? Screenshot biar kita foto bareng. Nathan. Oke, sudah Pak Jaka ya? Bu, sudah. Sip, lanjutkan. Emang Oke, bisa semuanya sip. kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Pakai Windows. Bisa dong. Iya, kok pakai laptop Bisa dong. Oke, teman-teman, karena hari ini acaranya kita tentang literasi, jadi kalau Bu Rahma bilang literasi, teman-teman jawabnya pasti happy. Bisa? Siapa ngomong-ngomong? Insya Allah Bu bisa. Insya Allah deh, Bu. Oke, coba ya, tes ya. Literasi pasti happy. Belum semuanya. Ya. Kalau Rahma bilang pasti happy, oke? Emang happy ya? Happy dong, harus happy. Literasi. Happy. Very good. Oke, sekarang Bu Rahma akan tampilkan sebuah game. Nanti dari gambar ini bisa terlihat nih sejauh mana teman-teman hari ini sudah konsentrasi atau belum, fokus atau belum, ketelitiannya seperti apa. Are you ready? Gambar apa? Ini dia. Wait ya, tunggu. Oh, screen ya. Wow. Sudah terlihat? Gambar apa yang kamu lihat? Singa Ya, kan? teman-teman lihat gambar apa? Singa?
Oke, ada yang lihat gambar lain? Bu, kayak ada dua wajah. Ada dua wajah. Apa? Tebak dong, tebak. Ada wajah apa aja tuh? Ada singa. Ada lagi yang lihat yang lain? Itu namanya ya, Bu. saya lupa. Kelinci. Kelinci ya, Kelinci. kelinci. Nata sampai tengkurap. Kelincinya. Kelinci. Mana kelincinya? Oh, dibalik, Bu. Oke. Apa namanya? Kalau di Bali kita bisa lihat gambar kelinci ya, teman-teman ya. Oke. Next. Yuk. Sekarang gambar apa yang kamu lihat? Antara satu orang yang lagi bermain main apa gitar sama satu orang lagi liatin dan kakek dan nenek. Oke. Saya lihat. Oke, yang lain Wait, gimana? Itu teh suaranya Raihan, bukan? Iya betul. Ya, Ya itu Allah, Raihan. Raihan. Iya. Suara Muna ngebas. Oh, ternyata. Oke, jadi itu ada dua orang yang lagi ini ya, main musik, kemudian ada kakek sama nenek. Oke, very good Raihan. Itu kita lihat. Next. Oke. Oke, silakan teman-teman berhitung. Ada berapa jumlah kuda yang ada di gambar ini? Ya. Ayo. Allah Akbar, mataku. Waktu ya, 10 detik ya. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kekuatan itu aku hanya Di chat boleh, di chat tuh, di chat pajak kebuka tuh chatnya. 6, 7, 8. Ya, 9. Berapa nih? Satu-satu ya yang ngomong ya. Boleh di chat, boleh juga bicara langsung. Ayo, siapa yang mau jawab? Siva bilang 5. Siva bilang 5. 5, Bu. Ajrul 5. Tidak mati. Oh, ada yang beda nih. Arkan 6. Umumnya Arkan 5, Bu. Okay. Yang lainnya Umumnya 5. 5, Arkan oke. 6. Ada lagi yang lain? 1, 2. Atau ada yang bingung? 5. Ayo. Oke, sebelum aku buka jawabannya nih, udah? Oh. Tetot. Oke, time is up. Ya, kita buka ya jawabannya. Kita kunci jawabannya. Ada yang jawab 5, ada yang jawab 6. Oke. Oh, ada yang 7 tuh, Bu. Ada yang 7. 7. Bu Dina Oke, itu ada yang mah. jawab 7 juga. Oke, let's see. Berapa banyak kuda yang ada di gambar ini? 75. Oke. How many? Ada berapa? 5. Saya betul 5. Ada 5. Ada 5 kudanya ya, teman-teman ya. Oke, yang jawab 5 berarti good, telitinya bagus banget. Yang jawab 6 ya lumayan lah. Oke, next ya, masih ada gambar berikutnya. Ini gambar terakhir teman-teman. Coba kita lihat. Oke, ini masih berhitung ya. Berapa banyak wajah harimau nih teman-teman? Ya, dihitung ya wajah harimaunya ada berapa. Yuk, Bapak Ibu gurunya juga boleh ikutan ngitung nih. Aku buka chatnya, Kita lihat. silakan. Silakan, ada berapa harimaunya? Ayo. 11, Bu. 11. 11. Oke, disimpan jawabannya. Harimaunya ngumpet-ngumpet. Oh iya. 12. Tambah lagi satu nih. Ayo. Oh, ada yang Nathan 8. Oke, Nathan. Mas Bagus ada 13. Okay. Wow, Mas Bagus. Banyaknya. 9, 10. Haikal 12. 12. Lara Radiansa 11. 13 deh, Bu. Oke, aku kasih clue deh. Aku kasih clue. Jawabannya di atas 10 ya? Oh, di atas 10. Di atas 10. Kok aku 13, Bu. Yang jawab masih di bawah 10, coba lagi, cari lagi. Oh, ada Banyak yang 15. banget itu Ada yang 15. Jangan-jangan itu burungnya bermuka harimau. Bagai burung bermuka harimau. Sambung, Tan, sambung. Oke, masih menghitung. 5 detik 15. lagi ya. Oh, Mas Bagus teliti banget. 1, 2, 3,
14. Bukan 8 tapi 13. Oke. 14. Oke, coba. Habis. Time's up. Pak Jaka gimana yang jawab di chat? Berapa? Wait. Rata-rata 13. 14. Tapi ada yang 15 dan 14. Oke. Banyak juga ya. Ada lagi jawaban lain? 12. Rata-rata di antara 12 sampai 15. Tentang 12 sampai 15 ya? Ya. Tidak, saya salah. 13 harusnya. Menarik tadi Mas Bagus, banyak tuh 15. Coba Mas Bagus. Wow, banyak banget. 14. Coba kita lihat. 14. 14, oke. Ini beragam jawabannya ya. Kita lihat ya jawaban yang betul berapa. Oke, let's see. Nah, berapa nih? Wah, banyak. Wow, berapa coba ini yang dilingkari? 15 nih. Oh iya ya. 16. Wah, 16. 16. Ada 16 wajah hari ini. Ada 16 ya. Oke. Oh iya betul. Jadi Mas Bagus sudah mendekati ya berarti ya. Hebat Mas Bagus. Hebat, keren. Oke, teman-teman udah pemanasan. Matanya udah senam-senam tuh nyari-nyari ngitung-ngitung gambar-gambarnya. Mudah-mudahan teman-teman lebih semangat dan siap untuk menyimak materi hari ini dengan baik. Coba sekali lagi dong, kalau Bu Rahma bilang literasi, jawabnya? Pasti happy. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian ya dari Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma, Masya Allah seru banget ya gamesnya ya hari ini. Teman-teman jadi semakin terpacu. Wah ini apa nih? Ada berapa nih? Ketelitiannya juga teruji jadinya ya. Luar biasa. Baik, tidak berpanjang lebar. Selanjutnya kita sambut ibunda kita, Ibu Sufi Jatiningsih yang akan menyampaikan sambutannya kepada teman-teman tercinta. Kepada Ibu Sufi dipersilakan, mangga. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Semoga dengan diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat hidup, kita tetap menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak amal kebaikan kita selama kita masih hidup, insya Allah. Terima kasih Pak Jaka dan teman-teman guru, juga Ibu Siska yang sudah bisa hadir pada pertemuan ini. Teman-teman sekalian, tadi ada yang nanya, literasi apaan sih? Emang apa sih literasi? Emang kenapa bikin happy? Katanya gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Nathan, Raihan, Arkan tuh tadi ya. Kalau salah Bu Sufi tangkap suaranya. Soalnya sekarang suaranya udah beda-beda ya. Suaranya udah gede-gede. Ya Allah, tolong. Mudah-mudahan pada kesempatan ini teman-teman bisa paham apa sih itu literasi. Nah, ini Bu Sufi mau cerita. Ceritanya nanti berapa tahun yang akan datang ya? 10 tahun yang akan datang. Amin. 10 tahun yang akan datang. Nathan diterima kerja di sebuah perusahaan besar. Amin. Terus kan dikasih buku sama direktur perusahaan. Nathan, ini buku petunjuknya. Silakan kamu pelajari supaya kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan. Nah, gitu. Terus di satu waktu lagi siapa ya? Raihan. Jangan Raihan. Siapa ya? Yang paling duluan datang tadi siapa? Nathan ya. Oh, Afdal. Satu kali Afdal ceritanya dapat tugas belajar. Setelah beres S1, Afdal dapat tugas belajar untuk S2 ke Jerman. Amin. Terus sampai di Jerman, terus Afdal melihat tanda-tanda, ini apa, nggak ngerti bahasa Jerman, cuma ada tanda-tandanya aja, tapi ngelihat gaya orang, terus ngelihat cara orang berjalan dan lain sebagainya, ngelihat keadaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba Afdal masuk ke kantornya. Pasti kantornya sambutan tuh.
direkturnya sambutan. Ngerti tuh karena pakai bahasa Inggris, ceritanya Afdal kan udah pinter tuh bahasa Inggrisnya. Nah, teman-teman, kira-kira nih kalau misalnya Nathan baca bukunya udah sih selesai tadi baca buku panduannya, tapi begitu selesai baca panduan apa sih kagak ngerti, dibaca oh peraturan 1 2 ini terus aku harus ngapain gitu. Nah, kalau kita punya kemampuan literasi yang baik, maka ketika kita membaca sebuah buku, kita akan paham apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya ambil, apa yang harus saya putuskan. Begitu juga ketika misalnya Afdal nanti ngedengerin pidato direkturnya. Kalau kita nggak punya kemampuan literasi, maka yang kita dengar itu kita dengar aja. Nggak bisa kita memutuskan setelah mendengar, oh berarti di situ begini. Berarti saya tuh harus begini, dan seterusnya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Itu yang Oke. Atau misalnya ketika kita mendengarkan sebuah perintah atau ketika kita membaca sebuah kisah. Misalnya ketika teman-teman mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tergambar bukan cuman oh iya Nabi Ibrahim tuh dibakar gini. Enggak, tapi dari kisah itu teman-teman bisa mengambil pelajaran, oh berarti saya harus begini. Ketika teman-teman melihat ayah bundanya di rumah melakukan A, B, C, D, ini itu semua, nah kita akan mempunyai pemahaman yang baik tentang apa yang dilakukan oleh orang lain ketika kita mempunyai kemampuan literasi yang baik. Nah, gitu ya. Itu gambarannya kurang lebih. Nanti mamanya Keika akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu literasi. Nah, salah satu yang ingin kita ingin kita ekspresikan tentang kemampuan literasi itu adalah berupa sebuah buku. Karena teman-teman mau ceritanya nih, aduh Bu Sufi jadi sedih. Karena teman-teman mau meninggalkan Kia, maka kami ingin teman-teman mempunyai kenang-kenangan yang luar biasa tentang Kia. Dan kenang-kenangan terindah itu adalah prestasi. Kenang-kenangan terindah itu adalah hasil karya. Maka nanti insya Allah dengan kemampuan yang teman-teman masing-masing punya, misalnya ada yang menulis cerpen, ada yang menulis puisi. Saya nggak bisa nulis puisi, nggak bisa. Nulis cerpen juga nggak bisa. Mau nulis pantun? Oke, nulis pantun 2 halaman tentang Kia gitu ya. Atau misalnya ya aku nggak punya kemampuan nulis itu, aku bisanya bikin tutorial masak, misalnya bikin resepnya dan lain sebagainya. Oh, itu keren banget. Tapi kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana sih ayah hebat kita selama ini menjadi ayah kita. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan menuliskannya dalam sebuah karya, teman-teman nanti mempunyai kenangan indah ketika teman-teman besar. Oh, ternyata aku tuh bisa nulis loh ya, ternyata aku tuh bisa seperti ini loh ya, gitu. Nanti supaya teman-teman di masa yang akan datang mempunyai kepercayaan diri untuk terus berkarya dengan kemampuan masing-masing. Dan teman-teman punya kenangan indah ketika di SD itu, saya punya kesan tentang ayah seperti ini. Nanti lebih detailnya seperti apa dijelaskan oleh Pak Jaka, oleh Mama Keika insya Allah. Mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman makin terasah untuk makin cerdas, makin pinter nanti sehingga ketika di SMP ngelihat ada pelajaran gini, ini mah biasa, ada pelajaran ini mah biasa, udah pinter-pinter semua insya Allah. Nanti hasil karya itu akan dibukukan dan itu akan menjadi oleh-oleh souvenir, kenangan indah buat teman-teman ketika meninggalkan SD ya Baitus Salam. Gitu ceritanya ya. Mudah-mudahan ini akan membuat teman-teman happy, akan membuat teman-teman senang karena sesungguhnya teman-teman akan bercerita tentang satu cerita yang pasti semua orang punya cerita. Apa itu, siapa itu, bagaimana itu, tentang ayah hebat kita. Mudah-mudahan hasil karya itu nanti menjadi kenang-kenangan teman-teman ya. Dan Bu
Bu Siska, mamanya Keika khususnya yang nanti akan mendampingi kita semua. Jadi nanti teman-teman didampingi oleh para guru dan juga sama Mama Keika yang udah top banget urusan dalam membuat buku, mengedit buku, tulisan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang berkah buat kita ya. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair Bu Siska, Mama Keika. Oke teman-teman, semangat ya. Mudah-mudahan dengan hasil karya literasi yang nanti teman-teman kumpulkan itu akan makin membuat teman-teman bahagia, senang, sehingga nanti pas ujian kelulusan teman-teman akan mendapatkan hasil terbaik. Jadi nggak mesti harus dengan latihan soal loh biar kita lulus dengan baik itu, tapi dengan hati yang bahagia, dengan hati yang senang, nanti ujian itu akan menjadi kecil. Sekarang yang buat soalnya siapa? Pak Mu, Bu Dina, Bu Jana, tenang. Jadi sekarang ujiannya nggak ada UN, teman-teman. Nggak ada UN, nggak ada ujian nasional. Ini pokoknya asik ya. Sekarang teman-teman nanti jadi angkatan pandemi, angkatan corona. Walaupun nanti kita ujiannya nebeng dulu di sekolah yang lain, tapi insya Allah soalnya akan lebih mudah. Udahlah, nggak usah les tambahan, nggak usah apa, perbanyak aja amal solih, perbanyak belajar dengan bahagia, jangan stres ya. Kalau banyak belajar tapi stres, udah deh simpen dulu, bikin dulu tulisan, bikin dulu kegiatan yang bikin teman-teman happy. Oke? Selamat berkarya dengan karya literasi. Semoga ini menjadi kenangan indah buat kalian ketika meninggalkan SD Kia. Ini wajahnya udah wajah-wajah SMP ya Bu Jana ya, Masya Allah. Zafran, Izan, ya ampun, Izan kayak SMP, lihat kayak udah kelas 3 gitu ya. Fabian, Raihan, Masya Allah, Bara, ya Allah. Ini kemarin saya gak gandengan sama siapa? Ilma atau siapa ya? Udah lebih pendek saya, Bu Siska, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kali ya. Oke, terima kasih teman-teman, Pak Jaka dan Bapak Ibu Guru serta Bu Siska atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah memudahkan niat baik kita untuk menjadikan karya terbaik. Umur kita boleh jadi hanya beberapa puluh tahun, tapi ketika kita meninggalkan karya dalam bentuk tulisan, maka umur sejarah kita akan lebih panjang, ilmu kita akan lebih banyak bermanfaat untuk orang, dan kenangan kita akan lebih panjang di mata orang, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sufi yang sudah memberikan sambutannya yang luar biasa. Semangat ya teman-teman ya, supaya ketika nanti teman-teman sudah berada dimanapun, teman-teman sudah memberikan sebuah souvenir, kenang-kenangan terindah untuk kami para guru-guru yang mungkin nanti udah kakek-kakek, nenek-nenek gitu pas ketemu Afdal udah jadi insinyur apa, ahli apa gitu ya, Masya Allah tadi yang sudah Bu Sufi sampaikan. Nathan juga sudah jadi orang hebat, Masya Allah, luar biasa. Semoga teman-teman Allah mudahkan untuk menuju cita-cita. Baik, selanjutnya kita sambut saja Ibu Siska untuk menyampaikan materi yang luar biasa tentang literasi ini. Kepada Ibu Siska dipersilahkan. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya. Baik, teman-teman boleh di-mute sebentar ya Pak Jaka ya. Ya, maaf, boleh di-unmute teman-teman. Halo, ya. Oke. Sudah di-unmute teman-teman? Saya pengen ngobrol juga dong sama teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Susah ternyata ya. Oke, baiklah. Ade Bang Mali sama Pak Leha. Asik. Berdua pergi ke pasar raya. Oke. Teman-teman soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi gimana salamnya Bu Rahma tadi Pak? Salam literasi. Literasi. Gimana? Literasi. Happy. Pasti happy. Pasti happy, insya Allah ya. Oke. Beli ketan di pasar Ciseeng. Ketannya ludes dimakan Atun. Aku punya hadiah. Oi, Bang Nathan yang ganteng. Ayo kita balas pantun. Balas Nathan. Ayo balas sama Nathan. Balas sama tangan. Ya, saya punya hadiah buat kalian nih.
Coba, ayo Mas Bagus. Oke, ayo Mas Bagus. Boleh Mas Bagus. Pap. Mana hadiahnya? Mana Mas Bagusnya? Aduh. Oke. Mana nih? Bang Nathan gak bahas pantunnya nih? Ya udah deh, nanti ya Bang Nathan simpen di akhir acara ya. Nanti ya sebelum penutup nanti Bang Nathan yang giliran pantun. Sekarang teman-teman di unmute lagi ya. Di mute lagi ya. Baik, Masya Allah teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jazakallah khairan katsir pada Bu Sufi yang sudah memberikan kesempatan pada saya bertemu dengan teman-teman pada pagi hari ini. Juga terima kasih Bapak Ibu Guru yang luar biasa yang sudah berkenan untuk bersama-sama kita menemani teman-teman kelas 6 untuk bisa Iya, halo ya. Alhamdulillah teman-teman hari ini Allah masih berikan banyak sekali nikmat pada kita sehingga kita masih bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Halo? Suara saya terdengar ya? Terdengar Bu. Ya, oke baik. Ya, salawat beriring salam, semoga salawat tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Islam dan dakwah ini hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang kelak akan bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, tadi saya sempat tergelitik nih sama pertanyaan Nathan juga. Tadi mungkin sudah dijawab sama Bu Sufi ya, tapi saya ingin menajamkan lagi gitu. Sebenarnya literasi itu apa sih dan kenapa sih kita harus happy dengan literasi gitu? Nah teman-teman, literasi itu sebenarnya adalah sebuah, halo? Iya. Ya, literasi itu sebenarnya adalah sebuah keterampilan, teman-teman. Keterampilan untuk apa? Untuk membaca, menulis, berhitung, berbicara. Nah, jadi kita berbicara itu juga termasuk literasi. Gitu, teman-teman ya. Baik, saya nggak berpanjang-panjang ya. Kita langsung masuk pada materi. Saya share dulu materinya. Ya. Oke, terlihat ya. Ya, kita akan pagi hari ini teman-teman yang soleh dan solihah, kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih caranya menulis cerita tentang ayah gitu. Mungkin saya sudah lihat karya teman-teman nih kemarin dan luar biasa sekali ya. Ternyata teman-teman kelas 6 ini sudah punya kemampuan menulis. Walaupun memang ada yang sudah sangat bisa, ada yang bisa biasa saja, ada yang sudah masih harus berlatih, tapi nggak apa-apa. Kita semuanya nanti akan bersama-sama belajar untuk menuliskan cerita tentang ayah. Oke, siap ya teman-teman ya? Are you ready? Are you ready apa are you lady ini? Ada Kak Lady tadi ya. Halo Kak Lady, salam buat Fani ya. Ya, oke, baik. Sebelumnya saya mau kenalan dulu nih buat yang belum kenal. Oke, this is me. My name is Siska Distiana. I'm a mother of 2 daughters. One of my daughters is the 3rd year of KIA student. Dan saya sekarang juga berprofesi sebagai content writer, juga freelance editor, teman-teman. Content writer ini orang yang suka nulis-nulis di website gitu, teman-teman. Dan saya juga saat ini sedang berproses untuk menulis di buku juga, mohon doanya. Nanti kita balapan ya teman-teman, kira-kira buku siapa dulu nih yang duluan terbit? Buku Bu Siska apa buku teman-teman ya? Kita lihat nanti ya. Saya juga mau nantang Bapak Ibu Guru nih. Kira-kira nanti setelah buku teman-teman, Bapak Ibu Guru juga akan menerbitkan buku nggak ya? Harus. Oke, harus ya, insya Allah ya Bu ya. Nah ini kontak saya, nanti teman-teman silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi atau apa, silakan bisa kontak saya, ada emailnya juga, dan terakhir itu adalah Instagram. Nanti kalau teman-teman punya Instagram, kita bisa saling follow nih, ya biar menambah silaturahim gitu. Baik teman-teman, langsung saja ya. Oke, sebelum kita bicara tentang menulis cerita tentang ayah, saya ingin bertanya dulu sama teman-teman nih, untuk apa sih kita menulis gitu? Kenapa sih kita harus menulis? Tadi Bu Sufi sudah memberikan beberapa pengantar ya, teman saya ingin menambahkan saja. Setidaknya menurut saya ada 4 hal utama
yang menjadi alasan mengapa kita harus punya keterampilan menulis. Walaupun tidak mahir nggak apa-apa, yang penting kita punya keterampilannya dulu gitu. Karena menyatukan kata demi kata itu juga saya pahami itu tidak mudah, memang perlu berlatih dan perlu dibiasakan. Makanya teman-teman ini sangat beruntung sekali bisa dapat kesempatannya saat ini ya. Bisa mulai dari sekarang nih belajarnya gitu. Kalau saya dulu belajarnya lewat otodidak teman-teman, jadi belajar sendiri dari kecil sampai besar malah nggak pernah dapat pelatihan menulis ya. Nah, baik, yang pertama itu teman-teman, kita menulis itu sebagai sunnah Rasul. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur ya, qayyidul ilma bil kitabi. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Artinya adalah ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi ketika kita menulis, itu kita sudah mengamalkan satu sunnah Rasul ya. Alhamdulillah ya. Dan ini bisa insya Allah menjadi pembuka pintu keberkahan. Ya. Nah, kalau ilmu yang kita tulis tadi kemudian dibaca oleh banyak orang, kemudian menyelesaikan masalah mereka juga, menjadi jawaban atas kegalauan mereka gitu ya. Nah, itu berarti kita juga bisa memberikan manfaat juga buat orang lain. Nah, ketika kita memberikan manfaat, ini juga sudah memenuhi satu sunnah Rasul lagi. Apa itu hadis Rasulullah yang terkenal juga tentang memberi manfaat buat orang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat baik bagi sesamanya, seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi kalau kita belajar menulis itu teman-teman sudah dapat insya Allah dapat pahala dulu nih. Karena kita sudah mengamalkan sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang kedua, alasannya kenapa sih menulis? Seperti tadi Bu Sufi sudah sampaikan, bahwa keterampilan menulis itu diperlukan semua bidang, teman-teman. Jadi jangan beranggapan bahwa, aku mau kerja ini aja, pasti nggak pakai menulis dia di sana. Aku mau kerja gini aja, nanti kalau besar pasti nggak ada menulis di sana. Nggak ada seperti itu, teman-teman ya. Semuanya ada menulis, walaupun cuma selembar, 2 lembar, pasti ada disuruh nulis gitu. Jadi ini teman-teman SD nih ya, nanti SMP, SMA, apalagi kuliah, wah itu nulis aja adanya ya, karena tugasnya kan harus ditulis, harus diketik gitu kalau kuliah. Nah, karena itu kalau teman-teman sudah punya ilmu menulis sejak dini itu sangat bagus sekali. Jadi nanti teman-teman tidak perlu berusaha payah lagi ketika sudah dewasa, sudah saatnya menulis yang banyak, teman-teman sudah tidak perlu lagi belajar lagi karena sudah mahir, sudah bisa, sudah biasa gitu ya, insya Allah ya. Baik, yang ketiga, teman-teman tahu nggak? Ini rahasia ya. Ini cuma kita aja yang tahu ya. Menulis itu teman-teman bisa membuat kita hidup abadi loh. Ya, seru ya. Jadi kita nggak bisa mati teman-teman kalau kita nulis. Kok bisa gitu ya? Ya. Ini teman-teman lihat di layar ini adalah gambarnya siapa? Ayo, ada yang tahu? Siapa ini? Ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina atau kalau di Barat itu terkenal dengan nama Avicenna. Gitu. Jadi Ibnu Sina ada seorang ilmuwan Muslim teman-teman yang lahir di tahun di abad ke-9 kalau tidak salah ya. Nah, Ibnu Sina ini terkenal karena beliau menemukan ilmu tentang kedokteran dan menuliskan ilmunya itu dalam 2 kitab yang masyhur gitu ya. Halo Bara. Bara. Halo Bara. Ya. Ini ada Ibnu Sina nih di sini, Bara. Ya, oke. Jadi Ibnu Sina itu menuliskan 2 kitab yang sangat masyhur, teman-teman, sangat terkenal. Yang pertama adalah kitab Konun tentang kedokteran gitu ya. Yang kedua kitab penyembuhan. Dan itu dipakai di seluruh dunia sebagai rujukan sampai sekarang. Padahal Ibnu Sina itu sudah meninggal pada bulan Juni meninggalnya. Tapi sampai sekarang Ibnu Sina masih hidup, teman-teman. Hidupnya lewat apa? Lewat bukunya, lewat karyanya. Jadi seperti tadi kata Bu Sufi ya, bahwa ketika kita menulis, kita akan selalu ada terus sepanjang sejarah. Nama kita akan diingat, karya kita akan diingat gitu. Jadi kita nggak bisa mati kalau kita menulis, teman-teman. Luar biasa kan? Jadi nanti kalau misalnya Bara menulis nih, Bara sekarang menulis tentang buku, misalnya nanti Bara jadi ahli tentang keuangan gitu ya. Nah, nanti Bara menulis bagaimana caranya mengelola keuangan gitu. Nah, ketika Bara nanti sudah tua dan usia di dunia sudah selesai gitu,
buku ini akan terus dipakai terus sampai dibaca terus sampai generasi-generasi mendatang. Nah, baru bisa hidup tuh 1000 tahun berikutnya gitu lewat karyanya. Luar biasa ya. Nathan juga nanti bisa begitu ya Nathan ya. Nulis tentang apa Tan? Robot ya Tan ya? Ya Bang Nathan ya. Nah, yang terakhir ini bonusnya teman-teman. Kalau kita bisa nulis, kita bisa menghasilkan uang. Dan ini tidak harus dimulai ketika dewasa. Teman-teman bisa mulai dari sekarang. Iya, dari sekarang loh. Nah, dari kecil, dari sekarang, kalau teman-teman sudah punya kemampuan menulis, misalnya menulis cerpen nih, teman-teman sudah bisa tuh kirim karyanya ke majalah, atau kalau misalnya cerpennya dibukukan juga bisa. Saya punya kenalan di satu penerbit di Mizan ya, itu yang menerbitkan karya-karya anak-anak gitu. Nanti kalau teman-teman berminat gitu ya, yuk karyanya bisa dibuka, nanti saya coba tembuskan ke sana gitu. Bisa dibukukan dan sekarang banyak sekali yang meminati kumpulan cerpen anak-anak di Mizan itu yang judulnya Kecil-Kecil Punya Karya atau KK. Dari 4 poin ini nambah semangat teman-teman untuk menulis ya, karena insya Allah menulis itu banyak sekali manfaatnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tadi juga Bu Sufi sudah sampaikan kenapa sih kita harus menulis cerita tentang ayah gitu. Nah, sebenarnya ada 2 poin utama ya kenapa kita menulis cerita tentang ayah. Yang pertama, untuk memudahkan teman-teman karena ayah itu kan dekat ya dengan teman-teman, sangat mudah untuk diceritakan. Jadi kami memilih tema yang dekat dengan keseharian teman-teman agar teman-teman mudah untuk menuliskannya. Yang kedua, karya ini nanti akan menjadi penghargaan untuk ayah-ayah kita karena seringkali kan ayah udah capek-capek mencari uang untuk sekolah, untuk jalan-jalan gitu ya, untuk beli pakaian, untuk makan, tapi penghargaan untuk beliau itu seringkali kita lupa karena kita kan lebih banyak sama bunda ya, sama mama. Jadi karena lebih dekat sama mama sama bunda, seringnya yang diingat-ingat cuma bundanya aja. Nah, semoga dengan karya buku nanti selain sebagai souvenir kelulusan teman-teman, kenang-kenangan teman-teman di kelas 6 di tahun terakhir di KIA, ini juga bisa jadi tanda terima kasih teman-teman untuk ayah, untuk papa, untuk abi gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut dulu. Nah, teman-teman nanti akan menulis 3 topik tulisan, yaitu ada topik umum, kemudian topik khusus, dan topik kejutan. Nah, kejutan ini nanti hanya diketahui oleh teman-teman saja ya waktu menulisnya. Jadi, saat menulis nanti yang topikan ini disembunyikan dulu, jangan sampai dibaca oleh ayah dan bunda, karena ini akan jadi kejutan waktu jadi buku, nanti ayah akan, wah ternyata Nathan nulis ini ya buat aku, gitu. Ya, Nathan ya? Wah, Bara ternyata begini loh rasa sayangnya Bara sama aku gitu. Nanti ayah bisa jadi terharu gitu. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lihat ya satu persatu. Oke, yang pertama topik umum itu isinya apa, Bu Siska gitu ya. Topik umum ini adalah berisi tentang profil pribadi ayah. Wah, ayahnya siapa ini? Ada yang tahu ini foto siapa? Ini adalah foto pangeran dari Inggris ya, Pangeran William, dan beliau ini sudah punya anak dan ternyata dia adalah seorang ayah yang sangat hebat buat anak-anaknya gitu. Jadi nanti silakan teman-teman tuliskan bukan profilnya Pangeran William ya, tapi profil ayahnya masing-masing. Ayahnya Nathan, ayahnya Bara, ayahnya Abian, ayahnya Lady, gitu ya, ayahnya Mbak Syifa, ayahnya Mas Bagus. Gitu. Ayah saya lah Bu. Kenapa? Saya tidak tahu profil pribadi ayah saya. Iya, nanti ditanyakan ya. Oke, Bang. Ayah saya aja sedang pergi, Bu. Oh iya. Ini ayahnya Keka juga sedang pergi, sama. Oke, lanjut ya. Yang pertama, topik umum tadi tentang profil pribadi ayah. Nanti teman-teman tuliskan. Kemudian yang kedua, topik khusus. Teman-teman akan menuliskan 3 hal. Tentang yang pertama pekerjaan ayah, yang kedua kenangan indah bersama ayah, yang ketiga pelajaran berharga dari ayah. Namun karena 3 ini nanti akan kita tulis akan didalami gitu ya, teman-teman akan nanya ke ayahnya, ada beberapa pertanyaan. Jadi 3 ini akan kita bagi teman-teman akan dibagi jadi 3 kelompok topik khusus ini. Jadi nanti ada yang dapat topik pekerjaan ayah, ada yang dapat topik kenangan indah bersama ayah,
ada yang dapat topik pelajaran berharga dari ayah. Nanti pembagian kelompoknya seperti apa? Nah, di akhir acara ini nanti akan dibagikan ya, akan diumumkan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah topik kejutan. Topik kejutannya apa? Ungkapan sayang dan terima kasih untuk ayah. Sekali lagi, Bu Siska ingatkan, topik kejutan ini jangan ditulis bersama ayah dan bunda ya, tapi ditulis sendiri, biar jadi kejutan. Jadi kalau nanti ayah dan bunda baca bukunya, mereka bisa menangis. Ternyata Nathan begini sweetnya ya sama aku gitu. Ya, Bang Nathan ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke menulis feature tentang ayah. Ada yang sudah sebelumnya, ada yang sudah pernah dengar kata feature, teman-teman? Feature, ya. Bu Siska kenalkan dulu ya, teman-teman, dengan feature. Feature ini apa sih? Apakah saudaranya Avenger? Atau ini jangan-jangan adiknya Huluk ya? Baik, feature itu adalah karangan khas, teman-teman. Karangan khas yang menceritakan fakta atau kenyataan, tetapi dituliskan dengan gaya bercerita. Jadi kita menuliskan sebuah kisah nyata, sebuah kejadian nyata yang terjadi benar-benar di dunia nyata, tapi dengan cara bercerita seperti cerpen, novel gitu ya, cara bercerita, menuliskannya seperti itu. Nah, feature ini awalnya digunakan oleh para wartawan nih untuk membangkitkan emosi pembacanya. Jadi ketika para wartawan itu membaca tentang, menulis tentang feature ini, mereka berharap pembacanya itu bisa merasakan sedihnya, merasakan keselnya, merasakan gembiranya gitu ya. Ikut terharu dengan apa yang dia tulis seperti itu. Nah, saking asiknya menuliskan feature ini, jadi sekarang hari ini teman-teman akan mulai belajar nih tentang menulis feature. Nanti juga teman-teman bisa jadi wartawan cilik juga loh, karena nanti kita akan belajar tahapannya. Salah satunya adalah dengan cara wawancara sama ayah gitu. Jadi dengan insya Allah melalui proyek ini teman-teman tidak hanya bisa menulis saja, tapi juga bisa punya skill awal nih untuk jadi wartawan. Nah, semoga nanti bisa jadi modal buat teman-teman nanti ya, ketika teman-teman sudah beranjak dewasa nanti, insya Allah ya. Baik, ciri feature itu ada 3 teman-teman. Dia harus faktual atau berdasarkan fakta. Yang kedua, dia harus bahannya, peristiwanya itu harus benar-benar terjadi. Jadi teman-teman nggak boleh ngarang nih, harus benar-benar terjadi. Yang dituliskan itu harus benar-benar terjadi. Yang ketiga, akurat. Akurat itu apa? Dituliskan dengan cara mendetail. Jadi semua informasi, semua data, semua aspek tentang peristiwa atau bahan yang atau topik yang teman-teman mau tuliskan itu harus semuanya didapatkan, kemudian dituliskan semuanya secara lengkap dan detail. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini tahapan menulis feature tentang ayah. Ada 3 teman-teman yang harus teman-teman lakukan nanti ketika mau menuliskan cerita tentang ayah ini. Yang pertama, teman-teman harus wawancara dulu dengan ayah. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Dan yang ketiga, teman-teman mulai menulis. Oke. Baik, ya kita kupas satu-satu ya. Yang pertama dulu nih. Nanti teman-teman, Nathan, Raihan, Bara, Lady, Shiva, dan semuanya akan wawancara dengan ayah. Ada yang sudah pernah wawancara dengan ayah? Enggak nih? Ada yang sudah pernah dapat tugas sekolah misalnya begitu? Belum ya Raihan ya? Oke, nanti Raihan akan merasakan nih gimana wawancara dengan ayah. Nah, wawancara itu apa teman-teman? Wawancara itu adalah upaya mengumpulkan informasi dengan tanya jawab secara lisan. Jadi teman-teman nanti bertanya, ayah menjawab. Gitu ya, ada jawabannya apa, teman-teman tuliskan, gitu ya. Nah, informasi yang terkumpul dari wawancara ini nanti akan menjadi bahan tulisan teman-teman. Jadi setelah wawancara, teman-teman kumpulkan hasil wawancaranya, jawaban dari ayah apa, kemudian jawaban-jawaban itu akan teman-teman rangkai menjadi sebuah tulisan. Seperti itu. Kok serem amat sih Bu, gitu ya. Ada yang berpikir mungkin, kok susah amat sih? Aduh, aku nanya apa ya? Gitu. Jangan khawatir. Sebentar teman-teman ya, ada intermezzo. Apa deh? Nanti teman-teman untuk wawancaranya sudah Bu Siska siapkan alatnya. Nah, alat bantunya apa? Ini dia. Tereng. Wah, muter-muter. Bentar ya. Bukain dari sini deh. Oke,
Ada panduan wawancaranya nih teman-teman. Bentar ya, Bu Siska bukain. Oh ini dia sudah kebuka. Ini panduan wawancaranya. Teman-teman nanti akan dapatkan lembar ini dari Bapak Ibu guru ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini sudah Bu Siska, teman-teman tanyakan profil ayah. Siapa nama lengkapnya kan pasti sudah tahu ya, nggak perlu nanya ke ayah kan. Bapak namanya siapa Pak? Gitu nggak mungkin ya, karena pasti sudah paham nama ayahnya masing-masing. Di sini di profil ayah ini ada 8 poin yang harus teman-teman tanyakan, tapi insya Allah semuanya pendek-pendek kok ya. Dan beberapa juga pasti teman-teman sudah tahu jawabannya, jadi tidak usah ditanyakan sama ayah juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak yakin, pengen lebih yakin lagi, nanti boleh ditanyakan sama ayah. Ada 8 poin ya. Kemudian yang kedua, ada topik khusus. Di sini sudah Bu Siska siap pertanyaan tentang pekerjaan ayah, ada pertanyaan tentang kenangan bersama ayah, ada juga pertanyaan tentang pelajaran berharga dari ayah. Nah, untuk pelajaran berharga dari ayah ini, ada 2 teman-teman yang bisa teman-teman pilih lagi. Apakah pelajarannya itu diambil dari kejadian tertentu, atau pelajaran dari ayah itu dari sikapnya ayah sehari-hari. Nah, nanti teman-teman pilih tuh. Silakan diskusi sama ayah. Nanti kira-kira mau pilih yang mana yang diisi. Itu teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan dipandu oleh Bapak Ibu guru pendamping. Nanti Bu Siska sudah mengusahakan untuk pertanyaan ini Bu Siska buat semudah mungkin untuk teman-teman tanyakan dan dapatkan jawaban dari ayah. Jadi kalau nanti teman-teman masih bingung, nanti boleh tanya ke guru pendampingnya atau langsung ke Bu Siska juga boleh ya. Tadi ada nomornya kan ya. Dan kalau misalnya ada yang tidak ada jawabannya, boleh dilengkap dulu. Jadi teman-teman boleh nanti ini dulu misalnya nggak ada jawabannya atau masih bingung nih jawabannya apa, nanti boleh dilewati dulu gitu ya. Nanti tanyakan dulu seperti apa, baru ditanyakan lagi sama ayahnya. Gitu teman-teman, ini untuk lembar wawancaranya, nanti teman-teman akan dapatkan dari Bapak Ibu guru ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke wawancara ya. Nah, yang kedua, teman-teman akan membuat kerangka tulisan. Untuk apa sih sebenarnya kita buat kerangka, Bu? Gitu. Ribet amat sih mau nulis aja pakai kerangka segala gitu ya. Ini sama nggak sama kerangka manusia ya? Pasti berbeda ya. Nah, kerangka tulisan itu sama dengan peta, teman-teman. Buat saya kerangka tulisan itu sama dengan peta. Nih, bayangkan nih teman-teman. Saya Nathan nih. Bang Nathan mau jalan-jalan ke Eropa, Bang. Ke Prancis gitu ya. Wah, mau menjelajah kota Paris. Kalau Bang Nathan belum pernah ke sana, terus mau ke sana sendirian, nggak ada yang nganterin, orang sana juga yang nggak ada yang nemenin gitu ya. Terus Bang Nathan cuma mau jalan-jalan sendiri nih. Kira-kira Bang Nathan kalau nggak punya peta bakal tersesat nggak nih, Bang? Bakal nyasar kan pasti ya. Mau ke Menara Eiffel, jatuhnya malah ke Menara Sutet. Ya, gimana dong? Gitu ya. Nah, makanya kita butuh kerangka ini biar ketika menulis kita tidak tersesat juga teman-teman. Jadi kerangka ini jadi peta kita ketika menulis. Agar apa? Agar satu, kita bisa menuliskan semua informasi yang ingin kita tuliskan. Yang kedua, agar tulisan kita tidak tersesat. Tersesat itu maksudnya gimana, Bu? Misalnya nih, kita mau bikin alur dari A sampai E. Ternyata dalam penulisannya, loh kok kita dari A lompat ke D, lompat ke G, lompat ke H gitu. Seperti itu kan pasti tidak enak ya dibacanya. Nah, makanya kita butuh kerangka ini untuk memandu jalannya tulisan kita tuh mau kemana gitu. Dan apa saja yang mau kita tuliskan. Pengalaman Bu Siska, ketika Bu Siska menulis hanya menulis saja, tapi ketika dibaca, pembaca jadi bingung. Ini orang nulis apa sih? Gitu ya. Nah, teman-teman, hasil wawancara dengan ayah tadi akan teman-teman masukkan dalam kerangka ini. Nah, nanti teman-teman bisa pilih tuh, ada 3 model alur yang sudah Bu Siska buatkan. Boleh teman-teman menuliskan sesuai panduan wawancaranya. Jadi dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir, itu dituliskan alurnya seperti itu. Jadi menuliskan profil dulu, kemudian kenangan dan sebagainya, sampai terakhir boleh seperti itu. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa memilih menuliskan dari topik yang paling teman-teman sukai dari wawancara dengan ayah tadi. Misalnya, oh aku paling suka pekerjaan ayahku. Oh ya sudah, ya. Baru yang terakhir tentang kapan kita buat ayah. Gitu. Atau yang ketiga, teman-teman bisa memilih model alur seperti gunung.
seperti gunung itu seperti apa sih Bu? Gitu. Jadi mulai dari yang kurang disukai, kemudian naik jadi yang disukai, kemudian yang paling disukai ada di bagian tengah tulisan, lalu nanti turun lagi ke yang disukai, kemudian sampai terakhir ke topik yang kurang disukai. Seperti itu juga boleh. Nah, Bu Siska juga sudah siapkan alat bantunya nih buat teman-teman. Ini yang kedua ya, lembar kerja kedua, sedetail mungkin untuk teman-teman. Jadi pertama nanti teman-teman pilih nih model alurnya mau yang mana yang mau dipakai untuk nulis. Kemudian ada catatannya di sini, nanti teman-teman silakan baca ya, catatannya seperti apa. Lalu ini kerangka tulisannya. Nah, setiap paragraf ini teman-teman silakan tuliskan dari berdasarkan poin pertanyaan wawancaranya. Ini di bawah sudah Bu Siska berikan contohnya. Nanti teman-teman silakan dicermati contohnya ya. Misalnya gini, paragraf 1 nih saya pengen nulis tentang apa? Oh, saya pengen menggambarkan sosok ayah saya. Misalnya ayah saya bermata biru, gitu misalnya ya. Ayah saya tinggi, ayah saya kulitnya putih, misalnya seperti itu boleh. Atau ayah saya suka sekali tertawa, ayah saya orang yang ceria, ayah saya orang yang serius, misalnya seperti itu boleh diceritakan sama teman-teman. Nah, kemudian nanti seterusnya seperti itu. Jadi teman-teman tuliskan saja di sini poin pertanyaannya apa. Nanti jawabannya nggak usah tuliskan, poin pertanyaannya saja. Nanti ini akan memandu teman-teman untuk menulis nantinya, menulis bukunya berdasarkan kerangka ini gitu. Jadi nanti teman-teman tulis paragraf 1 itu tentang sosok ayah, tuliskan bagaimana sosoknya. Kemudian saya juga mau menyebutkan nama ayah di paragraf 1A gitu. Nanti tuliskan di situ. Jadi ditulis di kerangkanya disebutkan saja menyebutkan nama lengkap ayah. Jadi nanti di tulisannya tinggal dituliskan tuh dirangkaikan nama ayahnya siapa dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Ini contohnya juga sudah Bu Siska berikan. Nah, nanti judul juga ada, tapi di paling bawah. Kenapa judul di paling akhir? Nah, nanti kita bahas ya di slide berikutnya. Baik. Berikutnya, ini teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak nih? Sampai sini ada yang bingung? Atau takjub sama Bu Siska? Kalau di saya kok slide-nya nggak berubah-berubah ya Bu Siska ya? Oh iya Bu ya? Sampai membuat kerangka tulisan aja. Wawancara. Yang model kerangka tadi belum di, kalau di saya, kalau di yang lain ya, kelihatan nggak sih? Gimana yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Slide terakhirnya yang ini, membuat kerangka tulisan. Iya, membuat kerangka Bu. Betul. Nathan gimana Nathan? Kok geleng kepala Nathan? Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, silakan sampai sini. Lanjut apa mau? Enggak ada. Lanjut ya. Baik. Nah, setelah membuat kerangka ini teman-teman nanti akan menulis. Nah, tulisan feature itu punya 3 bagian teman-teman. Lead, body, dan ending. Lead itu artinya teras tulisannya atau pembuka tulisan. Dia sebagai pengantar untuk kita menuliskan isi tulisan. Dan fungsinya adalah untuk menarik minat pembaca kita. Nah, karena ini hanya sebagai pembuka, jadi singkat saja teman-teman. Tulis saja 1 paragraf yang isinya itu maksimal 6 baris. Gitu. Nanti lead itu ada berbagai macam, nanti Bu Siska jelaskan di berikutnya ya. Kemudian yang kedua ada body. Body itu adalah inti tulisan. Nah, di sini nanti teman-teman tuliskan semua hasil wawancara sama ayah, bisa tuliskan di body ini, akan jadi body tulisan atau inti dari tulisan kita. Nah, teman-teman silakan sajikan, tuliskan informasi yang selengkap-lengkapnya dari hasil wawancara dengan ayah di sini di bagian ini. Yang ketiga adalah ending atau penutup. Di sini teman-teman sajikan kesimpulannya, kesimpulan dari cerita tentang ayah tadi apa? Misalnya, aku jadi bangga sama ayah aku karena pekerjaannya luar biasa ya ternyata gitu. Atau, aku bahagia sekali bisa punya kenangan indah bersama ayah gitu. Di sini teman-teman karena feature itu membangkitkan emosi, feature itu fungsinya untuk membangkitkan emosi pembaca. Jadi di bagian ending ini teman-teman bisa menitipkan emosi teman-teman. Jadi apa yang teman-teman rasakan itu boleh disampaikan di bagian ending ini. Ending ini biasanya kalau saya 2 paragraf terakhir ya untuk penutup. Itu teman-teman silakan tuliskan rasa sayang teman-teman, rasa terima kasih, ketakjuban teman-teman sama ayahnya, kekaguman teman-teman sama ayahnya, kebanggaan sama ayahnya itu boleh dituliskan di 2 paragraf terakhir ini.
Nah, masing-masing paragraf itu silakan dituliskan sepanjang 5 sampai 6 baris saja ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan berkenalan dengan beberapa model lead tulisan atau pembuka tulisan. Sebentar ya. Adik, siapa, Dek? Akan Nadia ya. Baik, lanjut ya. Kita akan kenalan sama beberapa model lead tulisan. Lead itu ada banyak sekali teman-teman modelnya. Cuman saat ini Bu Siska akan kenalkan teman-teman dengan 5 model saja, 5 macam saja. Atau teras tulisan yang bisa teman-teman pakai untuk membuka tulisan teman-teman. Misalnya yang pertama itu adalah lead ringkasan. Lead ringkasan itu isinya tentang apa? Tentang isi tulisan teman-teman yang diringkas gitu. Jadi misalnya yang pertama ini Bu Siska berikan contoh. Misalnya Bu Siska mau menulis tentang pekerjaan ayah, gitu isinya ya. Jadi ringkasannya seperti ini. Ayahku adalah seorang pekerja keras. Beliau selalu berusaha mencukupi kebutuhan kami sekeluarga. Beliau pun sangat bangga dan total dalam pekerjaannya. Karena itu, ayah pernah mendapatkan prestasi gemilang di kantornya, gitu. Jadi itu adalah inti dari tulisan pekerjaan ayah. Nah, intinya seperti apa nanti dijabarkan dalam bagian body ya. Kemudian yang kedua ada lead narasi atau bercerita. Misalnya seperti ini. Di sini teman-teman bisa menceritakan situasi kondisi yang jadi dan berharga yang didapatkan dari ayah. Misalnya seperti ini contohnya. Pagi itu cuaca cerah sekali. Langit biru terbentang dengan sejumput awan putih di sana-sini. Aku dan ayah pergi memancing di sungai belakang rumah nenek. Keseruan kami saat memancing berdua pada hari itu menjadi kenangan indah yang selalu kuingat. Gitu. Itu juga bisa lead seperti ini bisa dipakai. Kemudian yang ketiga lead deskriptif. Lead deskriptif ini kita pakai untuk menggambarkan tentang sesuatu. Menggambarkan tentang sosok ayah juga bisa, sesuatu seseorang. Itu bisa dipakai lead deskriptif ini. Misalnya saya contohnya ini saya menggambarkan tentang ayah saya ya. Meskipun badannya kecil, tetapi beliau sangat gesit. Tawanya yang khas selalu menulari orang-orang di sekitar. Setiap beliau masuk ruangan, suasana ceria seolah terbawa bersamanya. Begitulah Pak Siswadi, ayahku. Gitu. Nanti teman-teman boleh menceritakan tentang sosok ayahnya seperti apa, bisa diceritakan menggunakan lead deskriptif ini ya. Berikutnya, lead kutipan. Lead kutipan itu kita membuka tulisan yang kita ceritakan dalam tulisan. Ini contohnya, saya ambil kutipan, sholatlah tepat waktu, karena sholat adalah amalan pertama yang akan dihitung nanti di akhirat. Nah ini kutipannya juga bisa dari kalimat ayahnya teman-teman nih. Begitulah pesan ayah pada kami anak-anaknya. Tak hanya menjadi nasihat, tetapi ayah juga melaksanakannya setiap hari. Nah ini lead kutipan ini bisa dipakai, kalau ini kan yang saya pakai contohnya itu saya mau menuliskan tentang pelajaran berharga dari ayah. Tentang begitu. Jadi teman-teman. Nah, setelah teman-teman menuliskan lead, memilih dari 5 lead ini, nanti usahakan sambungannya berikutnya itu body tulisannya atau isi tulisannya di paragraf berikutnya itu harus nyambung dengan leadnya ya teman-teman. Jangan sampai nih misalnya teman-teman memilih lead kutipan seperti contoh Bu Siska nih, lead kutipan untuk menyampaikan pelajaran dari ayah. Tapi kok bawahnya langsung ngomongin tentang misalnya ngomongin tentang hobi ayah, kan jadi nggak nyambung ya gitu. Kalau misalnya bisa atau tentang makanan kesukaan misalnya gitu, makanan kesukaan ayah, kan jadi nggak nyambung. Kalau hobinya masih nyambung dengan pelajarannya sih nggak apa-apa, bisa dituliskan. Tapi kalau tidak bisa, ya sebaiknya dihindari. Jadi setelah menuliskan lead ini, langsung tuliskan satu paragraf yang berikutnya itu, usahakan menulis kita teman-teman, yaitu membuat judul. Kenapa sih judulnya di paling akhir? Aneh banget sih Bu Siska gitu. Ada juga orang nulis judul dulu kali gitu ya. Kenapa di akhir teman-teman? Nah, sebelum saya jawab, judul itu paling tidak harus punya 4 kriteria teman-teman. Yang pertama dia mencerminkan isi. Yang kedua dia merangkum dari inti tulisan kita. Yang ketiga judulnya harus menarik nih, jadi biar orang-orang tertarik untuk membaca tulisan kita. Yang keempat, jika dia berupa kalimat yang panjang, itu misalnya contoh berita yang belakangan lagi hangat tuh. Menteri KKP tertangkap KPK karena korupsi benih lobster misalnya gitu ya. Itu kan SPOK. Nah, kalau teman-teman mau menyederhanakan judulnya dipotong gitu ya. Usahakan polanya tetap ada tapi minimal SP saja boleh gitu ya. Minimal pola SP harus terpenuhi subjek dan predikatnya. Jadi kayak Menteri KKP tertangkap gitu juga boleh. Seperti itu.
teman-teman. Nah, kenapa judul di paling akhir? Karena Bu Siska sebagai editor seringkali menemukan satu tulisan yang judulnya tuh sangat bagus sekali. Saya jadi tertarik untuk membaca nih gitu. Tapi ketika saya baca tulisannya, Bu Siska baca tulisannya gitu ya. Loh, judulnya mana nih? Kok nggak ada dibahas di tulisan gitu. Jadi karena itu Bu Siska merasa perlu untuk membuat judul tapi di bagian akhir saja, terakhir setelah kita menyelesaikan tulisan, baru setelah itu kita rangkum menjadi sebuah kalimat judul gitu. Jadi benar-benar judul itu bisa mencerminkan isi. Contohnya seperti topping pada cupcake nih teman-teman. Jadi kalau kita bikin cupcake kan kita bikin bolunya dulu kan baru dikasih topping kan. Nggak mungkin kan topping dulu terus kemudian di topping terus baru bolu. Itu kayaknya nggak mungkin ya. Gitu. Jadi masak dulu bolunya, matangkan dulu tulisannya, baru kemudian berikan topping di atasnya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk merangkai judul. Nah ini slide terakhir. Nah, kalau sudah teman-teman sudah punya tulisannya, produknya sudah selesai nih tulisannya, jangan buru-buru kirim. Nah, stop gitu ya. Jangan buru-buru kirim. Apa sih yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu sebelum mengirim tulisannya? Ada 2 hal teman-teman. Yang pertama, mengendapkan tulisannya. Yang kedua, melakukan suasunting atau menyunting sendiri. Atau meneliti lagi tulisannya. Gitu. Yang pertama, mengendapkan ini fungsinya untuk apa? Agar otak kita beristirahat. Nggak perlu lama-lama teman-teman, misalnya 15 menit minimal itu sudah sangat baik ya. Jadi setelah teman-teman nulis nih capek kan, nah teman-teman bisa istirahat dulu, mau minum dulu, makan dulu, mau baca buku dulu boleh, atau mau main dulu sama kakak adik boleh gitu ya. Atau mau bikin endap, jadi dewatakan dulu, biarkan dulu tulisannya gitu ya. Setelah itu teman-teman datangnya lagi tulisannya untuk apa? Untuk melakukan penyuntingan mandiri atau meneliti lagi tulisannya. Oh, ada nggak ketikan yang salah? Ada nggak kata-kata yang belum informasi atau kata-kata yang belum masuk gitu ya? Ada nggak kalimat yang nggak benar gitu ya? Atau apakah alurnya sudah baik, sudah rapi seperti yang diharapkan, seperti pada kerangka gitu ya? Nanti pada siapapun ya, ini kirimnya kirim di sini dimensinya luas teman-teman. Jadi bisa mengirim ke Bapak Ibu guru, bisa mengirim ke majalah, mengirim ke media massa, atau mengirim ke penerbit buku gitu ya. Atau minimal banget teman-teman mau status. Nah, itu dipikirkan dulu nih sebelum update status, mau status WA, mau status di Instagram gitu ya, atau di Facebook gitu. Itu setelah ditulis panjang-panjang tadi statusnya gitu ya, diendapkan dulu, biarkan dulu baca lagi gitu setelah itu. Oke teman-teman ya, jadi jangan buru-buru kirim. Setelah nanti selesai tulisannya, teman-teman baca lagi dulu, diteliti lagi, gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman. Ini slide terakhir dari Bu Siska. Bu Siska pengen mengutip kata-kata dari seorang penulis besar Indonesia nih, yang beliau juga sudah wafat, tapi tulisannya masih banyak dibaca oleh orang-orangnya, yaitu Pramudia Anantatur. Ini seperti yang tadi Bu Siska sampaikan juga nih. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Gitu. Jadi teman-teman sudah siap nih untuk menjadi abadi. Untuk karyanya selalu dibaca oleh orang-orang sampai banyak. Setelah ini nanti kita akan diskusi ya teman-teman. Saya kembalikan dulu kepada Bu Nani. Terima kasih banyak teman-teman. Saya mohon maaf lahir dan batin. Silakan Bu Nani. Ya, terima kasih Bu Siska. Masya Allah, pemaparannya luar biasa. Ini Bu Siska baik banget loh teman-teman. Sudah menyiapkan sedemikian rupa, seolah-olah kalau kita mau bikin kue itu bahannya sudah disiapkan. Halo? Iya Bu. Iya Bu. Kedengaran Bu Nani. Oh kedengaran. Enggak, ini di laptop saya tiba-tiba menghilang. Baik Bu. Jadi seolah-olah teman-teman ini akan membuat kue dan bahannya sudah disiapkan, tinggal mengolah gitu ya teman-teman ya. Semangat ya teman-teman ya untuk membuat karya. Insya Allah semoga diberikan kemudahan. Oke, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya bersama Ibu Fani, Bu Nani mau cek dulu deh yel-yel yang tadi Bu Rahma sampaikan. Kalau Bu Nani panggil literasi, jawabnya bagaimana teman-teman?
pasti happy gitu Pasti ya. happy. Oke, siap. Raihan akan Raihan. Ini sebentar. Oh ya, maaf tadi ada gangguan teknis di laptop saya. Baik. Oke, sekali lagi. Raihan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke berikutnya? Mic-nya dibuka dulu, Nak. Bara juga tuh. Oh ya. Oke. Raihan, bisa dibuka dulu mic-nya, Nak. Mic-nya dibuka dulu, di-unmute dulu. Oh, mau tidak bertanya. Oke. Bara barangkali? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya kepada Ibu Siski ya? Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan teknis tugas bagaimana sih memulainya dari mana, terus kapan harus mengumpulkan dan dengan siapa saya dan lain sebagainya. Kita sambut saja Ibu Guru kita, Ibu Guru yang sudah sudah menggalakkan literasi di sekolah kita. Bangga Ibu Fani. Makasih Bu Nani. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fani mau teman-teman semua unmute. Benar nggak nih ngomongnya? Yuk dibuka, kita mengeluarkan dulu euforia dulu, jangan diam. Nanti nggak taunya ada yang tidur lagi. Yuk dibuka dulu. Kalau Bu Fani bilang salam literasi. Oke, nanti teman-teman harus jawab. Ayo dibuka dulu semua mic-nya. Biar semangat teman-teman. Sebelum ke berikutnya nih, nanti kan pasti teman-teman akan bertanya-tanya siapa ya, aku temennya sama siapa ya, kelompoknya sama siapa ya. Sebelum itu ayo dibuka dulu, kita yel dulu sebentar. Nathan udah, Mas Bagus udah. Oh iya, terima kasih yang sudah. Oke. Salam, Raihan. Oh Masya Allah. Oke, teman-teman. Oke. Mudah-mudahan teman-teman masih tune ini di sini. Oke. Sebelum Bu Fani share screen, salam literasi. Pasti happy. Udah nih. Yang semangat guru-guru yang Bu Fani mau dari teman-teman semua. Salam literasi. Pasti happy. Oke. Oh, Bu Fani nggak kedengaran suaranya? Suara anak-anaknya enggak? Suara anak-anaknya. Iya Bu, irit. Mungkin dijaga-jaga. Biar. Masih mute Bu. Jadi beda ya auranya ketika ngajar kelas 1 sama ngajar kelas sekarang bersama anak-anak kelas 6. Jadi Bu Fani gitu. Oke, teman-teman, ini Bu Fani kebagian untuk timeline ya. Ada timeline dan pembagian kelompok gitu. Oke. Udah kelihatan teman-teman? Udah. Oke, soalnya astagfirullahaladzim. Ibu Fani banyak ini. Tunggu sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Aku cari operator dulu ya. Nah, ini teman-teman akan dibagi kelompok menjadi 3 bagian ya. Tadi Bu Siska sudah menjelaskan bahwa ada kelompok yang akan teman-teman yang akan bercerita tentang pekerjaan ayah dan ada teman-teman yang bercerita tentang kenangan bersama ayah dan ada kelompok yang bercerita tentang
Yang terakhir itu lupa saya. Pelajaran berharga. Pelajaran berharga. Nah, di sini kelompok pertama, ketahuan. Ada kelihatan siapa? Nanti oleh Pak Afif. Di situ ada Nathan, Miska, Sawa, Hafsah, Ica, dan Nalom. Dan kelompok 2 nanti ditemani sama Bu Nani. Nah, di sini ada Mbak Agus, Afdal, Pina, Lady, Sabil, Bara, dan Haika. Jadi nanti teman-teman boleh mangga bikin grup WA sama guru pendampingnya, boleh agak bisa intens ya. Dia berubah, katanya dulu nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Ada Sidki, Eras, Arkan, Fitrah, dan Afi. Kelompok 2 bersama Pak Jaka. Siapa ya yang nggak kenal Pak Jaka? Kalau di Pramuka dipanggilnya Yanda. Dan Namu, Ajrul, Abian, Adinda, dan Hana. Kelompok 3 bersama Bu Aam. Ada Jibril, Zafran, Salam, dan Kansa. Oke, berarti ini yang belum disebutkan namanya di bagian terakhir. Pelajaran berharga dari ayah. Kelompok 1 nanti bersama Bu Fani, ada Raihan, Azam, Hafiz, Zahra, dan Vina. Kelompok 2 bersama Bu Widi. Oh iya, ini guru baru loh teman-teman. Ayo, udah enggak sih guru lama tapi baru muncul lagi. Dia sekarang menemani Pak Jaka di kelas 5. Ada Bu Widi, ada nanti dia bersama Bu Widi ada Izian bersama Bu Diana ya teman-teman, yaitu ada Jamul, Fauzan, Aisyah, dan Hani. Oke. Ada yang mau bertanya tentang kelompok enggak ya? Mudah-mudahan Diana ya Bu Diana. Iya Bu Diana. Aku nyebutnya apa Bu Dina? Enggak Bu Dina enggak ikutan. Bu Diana. Maaf. Ini suka kespleset nih Diana dan Dina, anak kembar. Oke. Nah, ini udah dari pembagian kelompok. Jadi dari teman-teman lebih enak nih kalau menurut Bu Fani di sini. Jadi teman-teman udah lebih fokus nanti akan menulisnya seperti apa. Nah, timeline-nya teman-teman. Karena teman-teman ini Kenapa? Hafiz raise hand. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan, Hafiz? Atau mau izin ke belakang kayaknya ya, Bu? Biasanya mereka raise hand itu izin ke belakang. Hafiz, ada yang mau ditanya? Bara? Mereka bilang mic-nya sepertinya masih di host, Bu. Jadi nggak bisa dibuka. Oh, Pak. Oh, oke. Coba. Udah. Aku nggak bisa lagi. Hafiz, bisa nggak, Hafiz? Sama aku nggak bisa. Ya kan masih ada nggak? Aku nggak bisa bukanya. Udah kok, udah dibuka Oke, mikrofonnya. Udah Hafiz. Oke, Hafiz silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mana? Hafiz. Teman bikin kelompok WAG bersama guru pendamping masing-masing ya. Asik. Berarti kita nomor handphone ya. Dan selanjutnya ini karena teman-teman akan US di sekitar bulan apa ya Bu? Maret apa April. Jadi kegiatan ini akan dipadatkan bikin bukunya itu di bulan Februari, dan Bu Faini sama ibu bapak guru yang lain yakin insya Allah teman-teman itu sudah terbiasa menulis, sehingga dengan adanya tadi yang sudah dikasih sama Bu Siska itu memudahkan teman-teman untuk menyusun karya yang sekarang ini, untuk menyusun tulisan yang sekarang. Nah ini 6 Februari ini udah nih ya penyampaian materi pembekalan. Nah setelah ini diusahakan teman-teman kita akan buat grup WA-nya ya. Nanti akan dibagikan lembar kerjanya berdasarkan kelompok teman-teman. Jadi yang mendapatkan tulisan tentang pekerjaan ayah tidak akan mendapatkan wawancara untuk kenangan terindah bersama ayah. Tapi kalau misalnya nanti, Bu, aku kepengen deh nulis juga.
waktunya ini seminggu ya teman-teman di penugasan yang pertama dari tanggal 8 sampai tanggal 12 Februari. Setelah selesai, kalau teman-teman nggak usah nunggu sampai tanggal 12. Jadi kalau misalnya ternyata tanggal 10 teman-teman udah selesai wawancaranya, terus mau didiskus dengan guru pendamping, mangga silakan langsung aja didiskusikan sama guru pendamping. Jadi nanti ada yang kurang atau apa, sehingga di tanggal 12 itu diharapkan sudah selesai semua wawancara sama ayahnya. Insya Allah wawancara sama ayah bisa lah, tidak terlalu sulit untuk yang pertama ini. Setelah selesai nanti tanggal 13 kita mulai lagi yang teman-teman nanti kalau merasa bingung apa segala macam bisa nanya ke pendamping, bisa ngobrol sama Bu Siska, tadi ada nomor teleponnya, boleh di save ya teman-teman, ya, seperti itu. Nanti sama penugasannya sama seperti yang pertama, apabila sudah selesai, misalnya tanggal 16 sudah selesai, bisa didiskusikan sama guru pendamping, kalau ada masih perubahan masih bisa dirapikan lagi gitu, sehingga tanggal 19 itu memang sudah rapi. Dan kalau sudah selesai, tanggal 20 itu udah di-review apa segala macam sama guru pendamping, kita masuk ke penugasan yang ketiga, tanggal 22 sampai 26 Februari. Nah, penugasan yang ketiga ini, teman-teman akan menyusun tulisan. Template-nya nanti template-nya ada, akan disiapkan, akan di-share. Yang penugasan yang kedua juga ada template-nya, nanti akan di-share. Tidak sekaligus di-share ya, untuk lembar kerjanya, biar teman-teman tidak bingung mana dulu yang harus dikerjakan. Jadi bertahap demi tahap gitu, tahap demi tahap. Oke, nanti kalau sudah selesai tugas ketiga, kembali lagi di-review sama guru pendamping di tanggal 27 Februari. Tinggal menunggu ada revisi sedikit misalnya. Oh, ternyata pas sudah sampai ke penyusun tulisan terakhir itu ada revisi sedikit, itu tidak memakan waktu yang lama. Di Maret tanggal 1 sampai 5.